Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasyra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal ubba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini, Allah memudahkan langkah kita bisa bersama-sama hadir dalam satu majelis yang insyaallah mubarakah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi menghidupkan hati dengan Al-Quran. Ibu bapak jamaah sekalian, Allah memberi petunjuk kepada kita di Al-Quran surat ke-62 surat Jum'ah. Di ayat yang kedua itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi di antara tugas mulia dari Rasulullah di surat Jum'ah ayat yang kedua itu, yang pertama dan utama adalah yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa yuzakkihim, membersihkan jiwa, membersihkan jiwa-jiwa umatnya dengan apa? Dengan ayat-ayatnya Allah. Jadi dari sekian banyak hikmah yang kita bisa dapatkan dari ayat ini, bahwa pertama, semua ayat-ayat Al-Quran itu tazkiyatun nafas. Jadi 30 juz 114 surat itu semuanya adalah membersihkan jiwa. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran kenapa ketika manusia yang pertama, Nabi Adam, diturunkan di bumi, dan itu dikabarkan oleh Allah kepada kita menjadi pelajaran berharga bahwa kita. Surat kedua surat Al-Baqarah ayat 38, ketika Allah menyampaikan kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi di ayat ini Allah tunjukkan ketika Nabi Adam diturunkan, ketika Nabi Adam harus hidup di dunia, Allah sudah sampaikan, Allah sudah kabarkan. Apa yang dikabarkan oleh Allah? Perangkat kehidupan sudah dipersiapkan oleh Allah.
Kalau butuh air, air sudah disediakan oleh Allah. Kalau butuh makanan, sumber makanan, persediaan makanan sudah dipersiapkan oleh Allah. Kalau butuh udara, udara sudah dilengkapkan oleh Allah. Tapi hidup tidak cukup hanya itu. Ada sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Apa? Petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka di situ Allah menyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sewaktu-waktu aku turunkan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, begitu Allah ajarkan. Barang siapa yang hidupnya itu dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka dijamin dibahagiakan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari rasa takut dan rasa sedih. Kebahagiaan dipersiapkan dan disediakan oleh Allah bagi siapa? Orang yang hidupnya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Disinilah para jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita bisa mendapatkan pelajaran berharga. Ada sesuatu yang sangat mahal dalam hidup ini. Bukan tidak penting segala kelengkapan kebutuhan kehidupan di dunia, tapi semua itu jika dibandingkan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Coba kalau kita renungkan, kalau ada seseorang karena cintanya kepada sahabatnya itu, kemudian dia kasih hadiah. Misalnya dikasih hadiah sebongkah batu permata, harganya miliaran. Tapi temannya itu tidak mengerti bahwa yang dihadiahkan kepadanya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka kita bisa menebak kira-kira bagaimana orang yang menerima hadiah itu, diapakan barang yang dihadiahkan kepadanya itu. Bisa jadi barang itu akan dibuang, bisa jadi barang itu akan disia-siakan, ya, karena dianggap buat apa diberi hadiah batu, disamakan dengan batu kali, maka dia lempar, dia buang. Nah, pertanyaannya, berapa banyak orang tidak menyadari saking cintanya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah anugerahkan kenikmatan yang kenikmatan Allah berikan. Al-Quran itu jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar sebongkah batu permata. Maka sungguh beruntung siapa? Orang yang menyadari kenikmatan besar yang disediakan oleh Allah. Sungguh beruntung orang yang menyadari anugerah besar yang diberikan oleh Allah. Sebab Al-Quran adalah kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yang membahagiakan bagi orang yang taat mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sekaligus Allah bimbing dengan kebenaran itu, peringatan yang keras bagi orang-orang yang ingkar, yang durhaka. Allah turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur untuk kita bisa mengambil pelajaran, untuk kita bisa mengambil hikmah dari setiap ayat demi ayat yang diturunkan oleh Allah. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu adalah orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan mustahil orang itu bisa taat, tunduk dan patuh kepada Allah kecuali Allah berikan hikmah ilmu kepadanya. Sehingga itu yang ditunjukkan oleh Allah. Panjenengan pirsani di Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105, ayatnya ayat 105 sampai dengan ayat 111. Di ayat 105 sampai dengan ayat 111 itu Allah tunjukkan
tentang betapa berharganya Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah, dan betapa beruntungnya orang yang hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Ayat 105 Allah berfirman, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksi wa nazzalnahu tanzila kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Sampai dengan ayat 111 Allah tunjukkan, coba panjenengan pirsani ayat 105 itu, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran itu turun dengan benar. Tidak ada satupun kitab ya yang dianggap suci oleh pengikutnya, ya, tidak ada satupun yang sebegitu jelas, detail, terperinci seperti Al-Quran. Kapan ayat ini diturunkan, mengapa ayat ini turun, itu sangat jelas. Seperti yang dijaminkan oleh Allah di situ. Quran itu turun dengan benar, pertama. Dan yang kedua, diturunkannya Al-Quran itu membawa kebenaran. Proses turunnya benar, isi kandungan yang diturunkan Al-Quran juga benar. Coba kalau kita lihat, Allah tunjukkan kepada kita bagaimana Al-Quran itu dijamin oleh Allah kebenarannya. Isinya Al-Quran itu benar. Satu demi satu ayat-ayat Allah itu kemudian terungkap ketika orang mulai mengkaji, orang mulai menelaah. Maka itu kita temukan banyak di Ijazul Quran itu, kemujizatan Al-Quran yang kemudian ditunjukkan oleh Allah. Satu saja, ketika Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakhafidun. Allah itu yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Jadi sampai kapanpun Al-Quran dijamin orisinilitasnya oleh Allah. Jangankan orang nambah satu surat atau orang nambah satu ayat, satu huruf sekalipun pasti akan ketahuan karena dijaga oleh Allah. Jangankan satu huruf, satu titik pun yang ditambah atau dikurangi pasti akan ketahuan karena sudah dijaga oleh Allah orisinalitasnya. Quran itu benar, proses turunnya benar, isinya juga benar. Kalau titiknya diambil satu, hurufnya kan sudah berubah. Ya, dari fa kemudian ketika ditambah satu jadi qaf, maka sudah akan berbeda. Dan di situ itulah kemudian yang menarik, ada seorang peneliti, kemudian beliau cukup tertarik dengan huruf-huruf muqatta'ah itu yang mengawali beberapa surat di Al-Quran itu. Misalnya surat Al-Baqarah itu diawali dengan alif, lam, mim. Kemudian berbagai tafsir yang beliau baca, terjemah-terjemah yang beliau pelajari, apa biasanya jumhur mufassir kemudian menerjemahkan hanya Allah yang tahu artinya. Cukup menggelitik. Kalau hanya Allah yang tahu artinya, kenapa ini dimunculkan? Angkat saja, dihilangkan, toh tidak ada bedanya, hanya Allah yang tahu artinya. Sebagian pemikir begitu. Dan itu adalah salah satunya adalah Rasyad Khalifah. Jadi Rasyad Khalifah itu bersama istrinya selama 4 tahun itu memasukkan huruf demi huruf Al-Quran itu ke dalam komputer, ditabulasi. Dan di situ kemudian dia menemukan kekaguman luar biasa dengan Al-Quran, di mana ternyata oh ini hikmahnya.
Jadi tidak mungkin alif, lam, mim, nun, qaf, yasin itu dihilangkan. Kenapa? Sebab ada postulat 19. Kalau di Al-Quran itu dikatakan siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran dimasukkan ke dalam neraka Syaqar. Nah, kemudian penjelasan neraka Syaqar itu apa? Alaiha tis'ata asyara. Di dalamnya ada 19. Dulu para mufassir menerjemahkan 19 itu adalah 19 malaikat yang menjaga neraka Syaqar. Ternyata di dunia saja Al-Quran itu salah satu penjagaan yang diberikan oleh Allah adalah dijaga dengan sistem 19. Dari mana kita mendapatkan 19? Dari huruf-huruf yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya ada 19. Dan ternyata Allah jaga semua huruf-huruf di Al-Quran itu dipostulat dengan 19. Contoh, jadi ketika surat Al-Baqarah alifnya dihitung habis dibagi 19, lamnya dihitung habis dibagi 19, mimnya dihitung habis dibagi 19. Kalau itu alif lam mimnya dihilangkan maka tidak habis dibagi 19. Contoh lagi misalnya Bismillah di awal surat itu kan ada 113 karena ada satu surat yang tidak diawali dengan basmalah, surat ke-9, surat At-Taubah. Berarti tidak habis dibagi 19. Tapi ternyata ada satu surat yang bismillahnya ada 2 di awal dan di tengah surat, yaitu surat ke-27 ketika Allah mengkisahkan tentang dakwahnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Dan itu Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahnya tidak 113 tapi 114, habis dibagi 19. Menariknya yang tidak ada bismillahnya itu surat keberapa tadi? Surat ke-9, surat At-Taubah. Tapi ada yang bismillahnya 2, surat ke-27. 9 ke-27 itu 19. Di antara sekian banyak contoh yang diberikan oleh Allah. Contoh lagi, surat ke-50, surat Qaf. Surat Qaf itu ketika Qafnya dihitung, ternyata Qafnya itu ada 57. 57 itu habis dibagi 19. Surat Asy-Syu'ara itu panjangnya 2,5 kali surat Qaf. Ketika dihitung Qafnya juga ada 57. Sekedar contoh, 57 ditambah 57 kembali 114, habis dibagi 19. Masya Allah. Ada yang menarik ketika Allah itu mengkisahkan kaumnya Nabi Lut, itu Allah menggunakan kata qaumul Lut, qaumul Lut, qaumul Lut. Tapi ada satu yang oleh Allah tidak menggunakan qaumul Lut, tapi pakai ikhwanul Lut. Coba itu pakai qaumul Lut juga, maka qafnya tidak 57 tapi 58. Kalau 58 berarti tidak habis dibagi 19. Jadi Allah tunjukkan kepada kita bagaimana orisinilitasnya Al-Quran. Belum lagi ketika kita menemukan kedahsyatan dari Allah ketika menjaga Al-Quran. Bayangkan, anak umur 3,5 tahun sudah hafal 30 juz. Jadi bukan 7, bukan 10 tahun. Anak umur 3,5 tahun sudah hafal Al-Quran. Yang lebih luar biasa lagi, Allah kasih pelajaran kepada kita. Yang menghafal itu justru yang mengalami kelumpuhan otak. Sebagian otaknya mengalami kelumpuhan. Orang tuanya ketika anak ini lahir karena prematur, organ-organ tubuhnya belum tumbuh secara sempurna, sehingga dia berbulan-bulan berada di inkubator. Seiring dengan pertumbuhan organ-organ tubuhnya, ketika ayahnya itu mengirim susu, waktu di rumah sakit, ayahnya membacakan setiap pertemuan itu setengah juz. Dan itu terus dilakukan.
Begitu pulang, ibunya juga memberikan menu istimewa. Disambut apa? Begitu di rumah yang hadir speaker aktif, Al-Quran menjadi menu bacaan. Allah kasih kemudahan. Umur 3,5 tahun, anak ini sudah hafal 30 juz. Dan itu anak kita, anak Indonesia. Yang lebih luar biasa lagi, Allah kasih pelajaran kepada kita. Apa itu? Ibunya Katolik, ayahnya Katolik. Umur 3,5 tahun sudah hafal 30 juz. Anak yang lahir di Tanzania, lahir tahun 1993, ya. Dan tidak hanya hafal itu, Allah karuniakan kepadanya kemampuan 5 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Afrika dengan segala dialeknya, dan tentu saja bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Allah mau merefresh kepada kita seberapa besar kita merasakan kebenaran Al-Quran dan bisa merasakan, menikmati kekayaan berharga yang disediakan oleh Allah, kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Yang apa tadi? Proses turunnya benar, isinya juga benar. Coba kalau kita renungkan, panjenengan bisa buka Quran surat ke-10, ayatnya ayat 92. Di Quran surat ke-10, ya, ayatnya ayat 92. Itu Allah kasih pelajaran. Kalau pakai nalar manusia tidak masuk akal, ya. Yang dikisahkan oleh Allah itu hidupnya tahun 4000 sebelum Masehi, ya. Dia diberikan kekuasaan besar, ya, di Mesir. Tapi karena dia durhaka kepada Allah, karena dengan segala kesombongannya, kekuasaan yang diberikan oleh Allah tidak mampu mengangkat dirinya menuju derajat kemuliaan. Bahkan dia dihinakan oleh Allah, meninggal tenggelam di Laut Merah. Dan oleh Allah kemudian Allah tunjukkan pelajaran berharga. Bagaimana bunyi ayatnya itu? Wa nunajjika bibadanika. Aku utuhkan jasadnya, aku utuhkan. Kita bisa menjawab, jasadnya siapa, Pak? Jasadnya Fir'aun diutuhkan oleh Allah, padahal dia hidup 4000 tahun sebelum Masehi. Sampai sekarang jasadnya masih utuh, karena Allah yang menjamin untuk dijadikan pelajaran. Akankah ada orang-orang yang ketika diberi kekuasaan oleh Allah lupa diri dan lupa daratan, lupa kepada yang memberi kekuasaan, sampai kemudian muncul kesombongan yang paling besar, minta dirinya dipertuhankan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ketika Nabi Musa berdakwah, mereka bukan hanya menghalang-halangi dakwah Nabi Musa, tapi mereka hendak membinasakan Nabi Musa. Dan Nabi Musa ditolong, diselamatkan oleh Allah, bisa melewati Laut Merah. Sementara Fir'aun yang merasa berkuasa, merasa kuat, tenggelam di Laut Merah. Sekarang jasadnya bisa kita saksikan, diutuhkan oleh Allah, dan itu ditunjukkan oleh Allah. Quran surat ke-10 ayat 92 tadi ada kata nunajjika bibadanika. Jadi badannya diutuhkan oleh Allah. Itulah kebenaran Al-Quran. Isinya Al-Quran benar, proses turunnya benar, ya. Kalau di Ijazul Quran banyak sedemikian rupa Allah tunjukkan kepada kita. Dan di samping itu, pada jamaah sekalian, tadi ketika surat surat ke-17 surat Al-Isra, mulai ayat 105 tadi, di ayat 107 surat Al-Isra, apa yang disampaikan oleh Allah tadi? Kul aminu bihi, katakan Muhammad, berimanlah kamu dengannya. Aula tu'minu, atau tidak usah beriman. Ikuti petunjuknya Allah, hiduplah teratur dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Kul aminu bihi, aula tu'minu, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Tapi di ayat itu Allah berikan petunjuknya untuk kita.
innalladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, innalladzina utul ilma min qablihi, orang-orang terdahulu, sekali lagi, orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah. Apa yang dijelaskan oleh Allah di ayat itu? Idza yutla alaihim, apabila kepadanya dibacakan ayat-ayat Allah, apabila kepadanya diberikan petunjuknya Allah. Idza yutla alaihim, sikapnya cuma satu. Apa sikapnya? Yakhiruna lil adqani sujada, mereka akan menyungkur, mereka akan sujud, mereka akan tunduk, mereka akan taat, mereka akan patuh kepada Allah. Jadi orang yang berilmu itu cirinya menerima kebenaran yang diberikan oleh Allah dan mengikuti hidup dengan petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah. Coba kalau kita bandingkan surat ke-36, surat Yasin, ayat yang pertama apa yang Allah sampaikan kepada kita? Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi Allah sudah tunjukkan kepada kita on the track. Seperti setiap saat kita minta kepada Allah supaya hidup di atas jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Bentuknya seperti ini. Ada hakim. Apa hakim itu? Pas bandrol, Pak, ndak kurang ndak lebih. Seperti Allah ketika memberikan kepada kita, itu ndak ada yang salah. Seperti Allah ketika menganugerahkan apapun kepada kita, ndak ada yang jelek. Seperti Allah yang sudah berikan segalanya kepada kita, syaratnya pasti 3. Yang diberikan oleh Allah itu pasti baik. Yang nomor 2, yang diberikan oleh Allah itu pasti benar. Yang nomor 3, yang diberikan oleh Allah itu pasti indah. Harta, kekayaan, kekuasaan, keluarga, ada yang tidak baik, ada yang salah, ada yang tidak pas. Semua sudah ditakar, semua sudah diukur, semua sudah dikadar, semua sudah ditakdir dalam ukuran keseimbangan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pasti apa tadi? Pasti baik, pasti benar, pasti indah. Di balik 3-tiganya itu, disitulah Allah mau menganugerahkan kepada hidup kita yang diberikan oleh Allah itu pasti barokah. Ada kebarokahan dari yang diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Kalau ada yang tidak baik dalam hidup dan kehidupan kita, maka pasti pertanyaan itu jawabannya ada pada diri kita. Ada sesuatu yang tidak pas dari tingkah pola kehidupan manusia. Apakah itu dosa, kesalahan secara pribadi, atau dosa dan kesalahan secara ijtima'? Jadi ada yang namanya dosa sosial. Sing dosa wong Jakarta, tapi yang kena adab orang Aceh misalnya. Sing dosa wong Jakarta, tapi yang kena adab orang Riau misalnya. Kenapa? Sebab dosanya bukan dosa individu, tapi dosa sosial. Dikasih oleh Allah anugerah alam yang sudah ditata, diatur oleh Allah sedemikian rupa, tiba-tiba alam itu dirusak, ekosistemnya diganggu, ekologinya tidak berfungsi. Maka pasir yang sudah ditata sedemikian rupa diambil secara tidak terkendali, rusaklah. Siapa yang ngambil ini? Ternyata misalnya bukan orang Riau yang ngambil, ternyata orang, dia tidak berada di tempat itu, tapi dia melakukan andil dosa. Dosa itu yang disebut dengan dosa sosial. Ada kesalahan yang dilakukan oleh manusia sehingga muncul itu berbagai kesulitan-kesulitan. Padahal yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita pasti baik, pasti benar, pasti indah.
Kalau ada sesuatu yang buruk yang menimpa kita, itu semua disebabkan karena tingkah pola kita manusia. Apakah itu menyangkut kesalahan secara pribadi, atau sebaliknya kesalahan yang jauh lebih besar, yaitu kesalahan kolektif, kesalahan ijtima yang disebut dengan dosa sosial. Dan itu Allah ingatkan. Panjenengan pasti hafal Quran surat ke-30, surat Ar-Rum, ayatnya ayat ke-41. Di surat ke-30 surat Ar-Rum ayat 41 itu Allah ingatkan betul-betul supaya manusia ini tidak mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah, supaya manusia ini bertingkah pola mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sebab ketika kita tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, kita akan membuat kerusakan demi kerusakan di permukaan bumi. Betul Pak? Sudah ketemu? Surat ke-30 surat Ar-Rum ayat 31. Apa yang disampaikan oleh Allah? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasyabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan justru disebabkan oleh perbuatan tingkah pola manusia. Allah tidak membalas, Allah tidak mengadab penuh dari akibat perbuatan manusia, tapi di situ Allah menunjukkan rasa sayangnya. Karena ketika menyatakan Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, lanjutan ayatnya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah hanya menimpakan sebagian kecil saja. Betul Pak? Allah hanya menimpakan sebagian kecil saja dari akibat perbuatan manusia itu. Kenapa? Allah sayang kepada kita supaya manusia la'allahum yarji'un, kembali ke jalan yang benar. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi kalau manusia ini tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, yang hadir dalam kehidupan kita apa? Kerusakan. Panjenengan pirsani Quran surat ke-23, surat ke-23 surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 71. Di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-71 Allah mengingatkan kepada kita, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bitikrihim fahum an dikrihim mu'ridun. Kalau benar itu mengikuti nafsu manusia, kalau ukuran kebenaran itu suka-suka menurut hawa nafsu manusia, apa yang diingatkan oleh Allah? Lafasadatis samawati wal ard, maka rusak itu tatanan langit, rusak itu tatanan bumi, rusak itu apa saja yang ada di dalamnya. Padahal di ayat itu Allah menegaskan bal atainahum bidzikrihim, padahal kalian sudah aku beri kebanggaan, padahal kalian sudah aku beri adzikra, padahal kalian sudah aku beri Al-Quran. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu bidzikrihim Al-Quran. Kebanggaan itu, hidup itu membanggakan ketika hidup teratur mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, Al-Quran. Padahal kalian sudah aku berikan kebanggaan ketika mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Tetapi banyak manusia-manusia yang tidak menyadari, manusia-manusia yang mengingkari, dan manusia-manusia yang berpaling. Karena itu di surat Yasin tadi Allah tegaskan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allah tunjukkan sudah hakim, ukuran yang pas, risalah yang sudah tepat, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi.
Risalah yang diturunkan oleh Allah sudah lengkap, sempurna, paripurna. Ad-dinul Islam yang menyelamatkan dan membahagiakan kehidupan manusia, tidak hanya di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat. Itu Allah berikan. Karena itu Allah berikan kepada kita kebenaran, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Nah, di surat Yasin menarik sekali ketika Allah tadi mengajarkan kepada kita apa yang diajarkan oleh Allah. Orang yang diberi ilmu itu pasti tunduk. Allah ketika memberikan ilmu, cirinya orang itu akan taat mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Mereka akan sujud. Nah, bagaimana bentuk sujud yang ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran? Panjenengan bisa tunjukkan rasa yang luar biasa dari rasa sujud itu. Quran surat Yasin surat ke-36, ayatnya ayat 38, ayatnya ayat 39. Di mana Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita pelajaran berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa, Pak? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ada manzilah, ada garis orbit. Apa itu kalau di ilmu itu? Ada rotasi, ada gravitasi, ada revolusi, ada masing-masing itu punya jalan. Dan tidak mungkin bulan menempati jalannya matahari, tidak mungkin bumi merampas jalannya matahari. Masing-masing sudah diberikan garis orbit, sudah ditentukan oleh Allah. Dan di ayat ini Allah kasih pelajaran kepada kita, ternyata matahari tidak diam, matahari juga berjalan. Dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sampai sekarang tidak ada satupun pakar yang tahu betapa luas jagat raya yang diciptakan oleh Allah. Matahari di bumi kita satu, di tata surya kita. Tapi matahari yang diciptakan oleh Allah berapa? Bukan satu, bukan dua, bukan 10, bukan 100, bukan 1 juta. Mataharinya saja itu bermiliar-miliar matahari. Dan masing-masing matahari dikelilingi oleh planet-planet. Dan mereka matahari itu berjalan beredar dalam satu keteraturan yang diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Sujud dalam artian teratur, mengikuti ketentuan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Seperti kita ketika minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, panjenengan kersani lagi Quran surat ke-16. Di Quran surat ke-16 ya, ayat 38. Ada dibaca, Pak, ayat, mungkin saya salah, 38. Ada yang sudah ketemu? Nggih? Iya? Dan mereka bersumpah dengan nama Allah yang sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar daripadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 48, Pak? Yang 48? Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayang yang berbalik-balik, makanan dan kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Ya, terima kasih. Jadi bukan 38 tapi 48. Nanti dilanjutkan oleh Allah ayat 49. Jadi 48
Surat keberapa tadi? Surat ke-16 ayat 48. Allah menyatakan, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dilaluhu anil yamini wasama'il sujada lillah. Apakah tidak engkau perhatikan, bersujud kepada Allah, jangankan bendanya, barangnya saja, jangankan barangnya, bayangannya saja berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Bukan bendanya, tapi bayangannya. Masya Allah. Lebih jelas lagi kita lihat Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 18. Tidaklah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa yang diingatkan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Jadi di ayat ini, surat ke-22 surat Al-Hajj, ayat berapa tadi Pak? Ayat 18, Allah mengajarkan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nas. Apakah tidak engkau perhatikan, ya, bersujud kepada Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kemudian Allah jelaskan matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang melata, dan sebagian besar dari manusia. Sebagian manusia tunduk kepada Allah dan sebagiannya yang lain ingkar dan durhaka kepada Allah. Inilah para jamaah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Karena itu sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah orang yang mau taat, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Orang yang hidup dengan bimbingan cahaya kebenaran dari Allah. Orang yang hatinya bersiap sedia menerima kebenaran dan hidup dengan kebenaran yang diberikan oleh Allah. Nanti kita akan rasakan. Coba panjenengan rasakan. Quran surat ke-36, surat Yasin, ayatnya ayat 13. Di Quran surat ke-36 surat Yasin ayat 13, itu Allah memberikan kisah penduduk sebuah negeri yang menolak kebenaran, yang menolak petunjuk yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah mengutus kepada penduduk negeri itu dua orang utusan, dua orang nabi dan rasul yang diutus di negeri itu. Ayat 13 Pak, ya. Dan bukanlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ya, coba ayat 13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi dua orang utusan, kemudian oleh Allah ditambah lagi dengan satu utusan. Tiga orang utusan menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran itu didustakan, ditolak. Dia tidak mau menerima kebenaran yang diberikan oleh Allah. Sampai ayat 20 surat Yasin. Di ayat 20 surat Yasin itu Allah sebutkan apa itu? Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'ah qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ayat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Monggo Pak.
Nggih. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dan dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta ibadah kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Coba perhatikan, Allah ketika menyampaikan di surat Yasin itu apa? Lari tergopoh-gopoh seorang laki-laki dari luar kota, dari sudut kota. Dalam beberapa riwayat tafsir, laki-laki ini namanya Sirin An-Najr. Sirin An-Najr itu masyarakat awam, orang biasa. Dalam beberapa riwayat disebut dia itu tukang kayu, bukan tokoh penting di masyarakat, tapi dia memiliki kekayaan iman luar biasa. Dia lari tergopoh-gopoh. Kenapa? Takut terlambat. Jangan sampai ketika dia sampai di kampung halamannya, di negeri itu, kaumnya, penduduk negeri itu menolak kebenaran yang diberikan oleh Allah dengan apa? Melakukan perbuatan aniaya kepada utusan Allah itu. Maka ayat 21 tadi apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah kepada utusan itu. Kenapa? Karena yang pertama ajron. Para utusan itu tidak minta apa-apa. Apa yang dirampas dari kalian, apa yang hilang dari kalian, tidak ada. Yang kedua apa? Kenapa kalian tidak ikut? Padahal dia orang yang benar. Kenapa orang yang benar? Muhtadun. Dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Ibu bapak jamaah sekalian, di surat Yasin itu kemudian dikisahkan Sirin An-Najr itu kemudian disiksa, dibunuh beramai-ramai sampai kemudian meninggal. Dan yang menjadi pelajaran berharga di surat Yasin itu digambarkan bagaimana Sirin An-Najr yang disiksa fisiknya, disakiti fisiknya, tapi meninggal dalam kondisi yang tenang. Raut mukanya tidak menampakkan ketakutan, kengerian dan rasa sakit, tapi keteduhan dan ketenangan, seolah-olah menyungging senyum. Kenapa bisa begitu? Sebab ketika sakaratul maut, malaikat diturunkan oleh Allah, kemudian mengabarkan kepada Sirin An-Najr, dan pelajaran bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Sirin An-Najr, kamu memang sakit, fisikmu disakiti, kamu memang menderita, tapi semua yang kamu lakukan itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang dijanjikan dan disediakan oleh Allah. Surga tempat kembalimu. Ketika malaikat itu menunjukkan bagaimana balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, surga yang dijanjikan oleh Allah, maka berubah rasa sakit itu menjadi kenikmatan, menjadi ketenangan dan ketentraman. Sampai di surat Yasin ayat berikutnya apa itu Pak? Qiladkhulil jannah. Ketika malaikat itu menyampaikan masuklah ke dalam surga, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka di Al-Quran, ketaatan itu tidak ada bandingannya. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian orang itu taat, tunduk dan patuh kepada Allah, maka dia akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan dan kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan segala bentuk kesenangan sesaat di dunia. Panjenengan pirsani Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 18. Di surat Ar-Ra'd ayat 18 Allah menyampaikan kepada kita, lilladzina stajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bih ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Di ayat itu Allah tunjukkan bandingannya. Dunia ini tidak ada apa-apanya, Pak. Jangankan dunia ini, jangankan seluruh isi dunia, dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan kenikmatan orang yang taat kepada Allah. Jadi bukan tidak penting dunia, bukan tidak penting harta, uang dan kekayaan, tapi semua itu dibandingkan dengan kebahagiaan dan kenikmatan orang yang taat kepada Allah, itu tidak sebanding.
Nah, kembali di ayat ini Allah tunjukkan yang paling mahal dan berharga adalah ketaatan kepada Allah. Padahal orang itu bisa taat kepada Allah ketika dia hidup dengan menerima kebenaran yang sudah diturunkan oleh Allah. Sehingga disinilah pentingnya kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, selalu mewakafkan waktu yang utama. Dengan apa? Selalu intens, selalu berinteraksi, selalu berkomunikasi, selalu mengisi hari-hari kita dengan Al-Quran. Tidak ada yang lebih berharga dibanding orang yang hari-harinya berdekatan dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mendekap erat-erat apa? Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Siapa orang yang paling beruntung malam tadi? Ngapunten, yang sukses adalah orang yang tadi waktu malam menyambut sepertiga malam terakhirnya dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah, dengan rukuk dan sujud, dengan tilawah Al-Quran, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah. Disitulah dia akan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mau bertanya, adakah tempat yang lebih indah selain yang dijanjikan oleh Allah? Quran surat ke-17 ayat 78. Kalau orang di dunia mau bahagia, orang di dunia mau mendapatkan kenikmatan, pertanyaannya, adakah kenikmatan hidup melebihi kenikmatan yang disediakan oleh Allah? Di Al-Quran surat ke-17 surat Al-Isra ayat 78. Adakah orang masih berubah pikiran? Adakah orang yang masih tergoda dengan hal lain jika dia sudah mengerti betapa kenikmatan yang sudah disediakan oleh Allah bagi orang yang taat kepada Allah dengan rukuk dan sujud, dengan berzikir kepada Allah, dengan tilawah Al-Quran? Quran surat ke-17 surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba Pak, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai dengan malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai sebagian perkataan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Pernah Allah lepaskan kita? Kapan Allah tidak bimbing kita? Bisakah kita hidup tanpa kasih sayang Allah? Jangankan berbulan-bulan, jangankan berhari-hari, berjam-jam, dalam hitungan detik sekalipun kita tidak mungkin bisa lepas dari kasih sayang Allah. Dan Allah bimbing kita. Enak-enak tidur, kita didekati oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dipanggil oleh Allah dengan panggilan indah. Apa? Walaili. Nanti waktu subuh, wal fajri. Nanti waktu duha, wad duha. Nanti waktu siang, wan nahari. Nanti waktu sore, wal asri. Kapan Allah lepaskan kita? Tidak pernah Allah lepaskan kita. Maka orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang siap sedia memenuhi panggilan Allah, untuk taat kepada Allah, untuk hadir dalam setiap jamuan yang disediakan oleh Allah. Ketika Allah mengumandangkan perintahnya, muadzin sudah melaksanakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu duhur. Orang datang ke masjid, berapa nilainya? Maka kalau dia lanjutkan bisnisnya, dia lakukan transaksinya, dia lakukan perjanjian-perjanjian perdagangannya, belum tentu dia mendapat untung 1 miliar. Tapi ketika dia dimudahkan kakinya melaksanakan sholat duhur, berapa kekayaan yang dia dapat? Kekayaannya jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar 2 dunia. 2 dunia sekalipun tidak sebanding dengan apa?
dengan sholat duhur yang dilakukan. Dua dunia sekalipun tidak sebanding kekayaan yang dia dapatkan dibanding orang yang bisa melaksanakan sholat asar, bisa melaksanakan sholat subuh, bisa melaksanakan sholat isya. Coba kalau kita renungkan, jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja lebih berharga dibanding dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Kalau orang itu melaksanakan sholat subuh, apa yang dijanjikan oleh Allah? Apa yang dijanjikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita? Tentang orang yang melaksanakan sholat subuh, Allah bimbing, 70 malaikat diturunkan. Man sholal fajru fi jamaati wa qa'ada musalla wa qara'a salasa fi awwalihi suratil al-an'am wa khallallahu sab'ina malakan yusabbihuna Allah wa yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Siapa yang mau sholat subuh, dia lakukan secara berjamaah, dia duduk di tempat sholat, dia berzikir kepada Allah, dia baca Al-Quran. Apa yang dibaca? 3 awal surat Al-An'am, ayat 1 sampai 3, surat ke-6 surat Al-An'am. Diajarkan oleh Rasulullah, dibaca setiap pagi, menyambut paginya. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Allah akan menurunkan untuk orang itu 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah, malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Orang yang nikmat itu adalah orang yang merasakan kebenaran Al-Quran, dan itu masuk ke dalam dirinya, membersihkan jiwanya, mengisi hari-harinya. Malam disambut dengan bacaan Al-Quran, waktu fajar disambut dengan bacaan Al-Quran. Setiap waktu diwakafkan waktu yang utama. Rasul ketika tidur tidak pernah sekalipun dalam riwayat Rasul meninggalkan membaca Al-Quran surat ke-67, surat Al-Mulk, 30 ayat. Surat Al-Mulk menjadi menu bacaan harian Rasul. Setiap mau tidur, Rasul tidak pernah melewatkan membaca surat Al-Mulk. Surat ke-67, ayatnya ada 30 ayat, dan dalam beberapa riwayat disebut surat Al-Mulk ini adalah jumlatan wahidatan. Jumlatan wahidatan itu maknanya satu surat oleh Allah diturunkan sekaligus. Dan ketika surat ini diturunkan, langit dunia ini seolah-olah menyempit. Bukan karena luasannya, tapi saking banyaknya para malaikat diturunkan oleh Allah menyertakan ketika diturunkannya surat. Surat Al-An'am surat ke-6 sama, panjang. Suratnya panjang, tapi oleh Allah diturunkan satu surat sekaligus, sehingga disebut dengan jumlatan wahidatan. Satu surat yang diturunkan oleh Allah dan kandungannya luar biasa. Pagi dijadikan menu bacaan harian. Bagi orang yang beriman, hari-harinya menggembirakan. Hari Kamis gitu sudah senang. Kenapa? Malam Jumat sudah senang. Kenapa? Sebab di situ ada kekayaan berharga yang disediakan oleh Allah. Baca surat Kahfi, nikmat. Malam senang, bukan karena bisa tidur, bukan pernah ada kesempatan tidur, tapi menjelang malam berjumpa dengan surat ke-67 surat Al-Mulk. Dibaca surat Al-Mulk, nanti di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir, ada saat-saat yang indah untuk bisa berdekatan, bertakarrub kepada Allah. Disitulah kenikmatan dan kebahagiaan. Dan itu Allah tunjukkan di Quran surat ke-91 tentang jiwa. Surat Asy-Syam, ya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tohaha wan nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syam surat ke-91 ada 15 ayat. Dan di surat Asy-Syam itu orang yang bersih hatinya kemudian bak matahari,
yang berbinar-binar, yang sinarnya mampu memberikan kemanfaatan luar biasa dalam situasi dan keadaan. Pertama Allah sebutkan dengan wasyamsi waduhaha, matahari pada waktu duha. Coba bayangkan kalau Allah tidak anugerahkan kenikmatan matahari, maka tidak ada kehidupan. Matahari pada waktu duha sudah menampakkan mataharinya, kenikmatan luar biasa sudah dirasakan bagi manusia kehadiran matahari pada waktu duha. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Qamar itu bulan. Tala itu maknanya tala yatlu tilawah, tala yatlu tilwan, bisa mengikuti. Yang gelap itu bisa terang ketika mengikuti. Jadi ayat yang kedua, meskipun yang disebut itu wal qamari, tapi sesungguhnya penjelasannya kembali kepada matahari. Wasyamsi waduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Demi siang kalau tajalli itu sudah menampakkan wajahnya yang sempurna. Lebih-lebih kita di daerah Katulistiwa, Indonesia itu daerah tropis. Kalau di pelajaran itu Katulistiwa itu lintang 0 derajat, naik ke atas 11 derajat lintang utara, turun ke bawah 11 derajat lintang selatan. Itu disebut titik balik utara, titik balik selatan. Kenapa? Sebab peredaran semu matahari itu ya berputar di situ. Dari Katulistiwa naik ke atas sampai batasnya 11 derajat. Setelah itu tidak bisa terus, tapi kembali ke Katulistiwa. Sampai ke Katulistiwa kembali lagi masuk ke bawah ke lintang selatan, itu batasnya sampai 11 derajat lintang selatan. Setelah itu kembali lagi ke Katulistiwa. Jadi kita ini dapat matahari penuh, karunia yang tidak terkira. Sekarang aja ada orang begitu ada COVID nih Pak, apa itu? Berjemur, ya, merasakan nikmat sinar matahari. Coba bayangkan kalau kita ini dilahirkan oleh Allah di negara daerah sekitar kutub. Misalnya di daerah Skandinavia misalnya, apa Pak yang bisa rasakan? Mataharinya itu dapat sak pojok gini Pak. Dan itu pun 1 tahun, kalau kita kan jelas berapa? 365 hari. Di sana berapa Pak? Modelnya cuma 2 Pak. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Masya Allah. Dan siangnya itu dapat materinya begitu. Kita ini daerah tropis, panas, anugerah luar biasa diberikan oleh Allah, kenikmatan yang tiada tara. Nah Allah ketika membicarakan jiwa, ternyata yang disebut adalah matahari. Pak, matahari yang bersinar, memberikan kemanfaatan. Anfa'uhum linnas khairun nas man tala umuruhu wa khassuna amaluhu. Kesempatan umur semakin baik amal perbuatannya. Kalau sejelek-jelek manusia, wasyarrun nas man tala umuruhu wasa'a amaluhu. Diberi kesempatan umur, naudzubillah, semakin jelek amal perbuatannya. Maka di situ tadi apa? Kemudian apa? Ayat yang ke-7, wa nafsi wa ma apa? Jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Kemudian berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia ini fujur, ya, takwa. Apa takwa? Takwa itu isinya 3. Takwa Allah ayyuta'ah, orang takwa itu taat. Yang kedua apa? Wa yuskara, orang yang bertakwa itu pandai bersyukur. Yang ketiga apa? Wa yudqarah, orang yang bertakwa itu selalu ingat Allah. Jadi takwa itu ada 3 bagian. Takwa Allah ayyuta'a fala yu'sha, wa yuskara fala yukfar, wa yudqara fala yunsa. Kalau orang yang fajir berarti orang yang ingkar. Kebalikannya, kalau yang tadi bersyukur berarti ini orang yang kufur. Kalau ini selalu ingat kepada Allah, maka orang yang fujur adalah selalu lupa kepada Allah. Padahal bahaya Pak, orang yang lupa kepada Allah, apa resikonya? Wala takunu kalladzina nasullah. Begitu Al-Quran mengingatkan, jangan kalian seperti orang yang lupa kepada Allah.
Sebab kalau sudah lupa kepada Allah, apa yang terjadi? Fa'ansahum anfusahum. Nanti Allah akan menjadikan kita lupa bahkan kepada siapa? Diri kita sendiri. Lupa kalau kita ini manusia, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka jangan sampai menghinakan, melakukan perbuatan yang menggelincirkan. Summa radatnahu asfala safilin. Itu yang ditunjukkan oleh Allah. Maka di situ ditunjukkan oleh Allah. Apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Sungguh beruntung. Qad apa ini? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada kata-kata apa, Pak? Yang beruntung itu siapa, Pak? Orang yang membersihkan jiwanya. Jadi dengan ayat-ayatnya Allah, mengikuti kebenaran yang diberikan oleh Allah, hidup dengan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Pakai kata aflaha, Pak. Panjenengan garis bawahi. Di ayat itu apa yang beri Allah tunjukkan? Qad aflaha. Aflaha itu artinya beruntung. Faza itu artinya juga beruntung. Sa'ada itu juga artinya beruntung. Tapi di ayat itu Allah gunakan kata aflaha. Apa istimewanya aflaha? Apa menariknya aflaha? Aflaha itu keberuntungan yang bukan serta-merta, Pak. Aflaha itu keberuntungan kayak Pak Tani itu loh. Saya ini kan wong desa. Bapak saya tani, biasanya dulu kalau nandur jagung, apa ini, Pak? Tanahnya digemburkan, terus digejik sehingga timbul tempat untuk menanam benih, biji jagung dimasukkan, terus ditutup, Pak, sama apa ini biasanya debu awulayan yang dicampur sama kotoran, ya kompos itu, apa ini ayam itu biasanya kotoran ayam dibawa di sak itu, terus itu yang dibuat nutup. Nanti kemudian disiram, tumbuh. Setelah itu apa, Pak? Didangir, rumput-rumputnya dihilangkan. Setelah tumbuh besar, kemudian kalau buahnya banyak itu banyak yang diambili supaya jagung yang dipilih tumbuh nanti bisa besar sampai terakhir panen. Itu namanya aflaha. Jadi panen jagung itu mulai dari proses awal itu keberuntungan yang tidak serta-merta. Begitu juga dengan diri kita. Jadi ini harus dirawat, Pak. Hati itu apa? Kolbun itu yang berbolak-balik. Jadi ini harus dirawat. Dengan cara apa? Terus berinteraksi dengan Al-Quran, dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga hati kita menjadi sehat, hati kita menjadi selamat. Di mukadimah tadi kan jelas, yaumala yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sehat, hati yang selamat, yang selalu dipupuk, yang selalu disirami, yang selalu dirawat dengan apa? Dengan ayat-ayatnya Allah. Mudah-mudahan, saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih cinta kepada Al-Quran. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih taat kepada Allah. Kita berjuang untuk mengisi hari-hari kita, mohon kepada Allah, mudah-mudahan umur kita barokah. Kesempatan umur yang disediakan oleh Allah sungguh beruntung bagi saudara-saudara yang sudah punya program One Day One Juice, sudah punya program mengisi setiap titian waktu ditandai dengan Al-Quran. Dialah orang yang dimuliakan oleh Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang mewakafkan waktu yang utama. Sungguh beruntung jika orang itu kemudian bisa menangis kepada Allah, ya Allah, dengan segala rasa malu, ya Allah, saya ketika kembali kepada Engkau, ya Allah, saya belum bisa menyelesaikan, ya Allah, 30 juz. Saya belum hafal 30 juz, ya Allah. Maka tolong, ya Allah, berikan kesempatan kepada saya.
Jangan cabut nyawa saya ya Allah sebelum saya bisa membawa ketika kami kembali kepadamu ya Allah 1 juz 30 ya Allah. Mohon ya Allah, minta kepada Allah, berikan kemudahan ya Allah untuk kami mampu menghafal juz 30. Jika juz 30 saja tidak mampu ya Allah, dengan segala rasa malu ya Allah, dengan kesempatan luas umur yang kau berikan, umur 60 tahun, umur 70 tahun, tolong ya Allah berikan kesempatan kepada saya untuk kami bisa menyelesaikan membawa 30 ayat. Apa Pak 30 ayat tadi? Surat ke-67 surat Al-Mulk. Minimal hafal surat Al-Mulk. Kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat-surat pendek, alhamdulillah minimal 30 ayat. Surat ke-67 surat Al-Mulk yang Rasul sudah mencontohkan kepada kita, dibaca setiap malam, itu menjadi bagian indah dari hidup dan kehidupan kita. Semoga harta kita barokah, keluarga kita keluarga yang diberkahi Allah, anak-anak kita semua dijaga, dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kemuliaan dan kebahagiaannya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan hikmah ilmu yang bermanfaat, yang dengan hikmah ilmu itu bisa menuntun kita untuk hidup selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri majelis ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan Rahman dan Rahimmu ya Allah, kamu hadir berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah jika kami khilaf. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala istijal kami, dengan segala ketergesaan kami ya Allah, ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah, kepada saudara-saudara kami ya Allah, atau bahkan jika mungkin ya Allah ada perbuatan yang kau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kami takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari harta yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau kabulkan. Bahagiakan hidup kami di dunia ya Allah, bahagiakan hidup kami di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Berikan ya Allah dan tuntun kami ya Allah untuk Engkau mudahkan melaksanakan segala kebaikan dan menjauhkan dari segala bentuk dosa dan maksiat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah ibu bapak rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.